Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Fantalaqo, maka keduanya pun berjalan lagi. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha, sehingga ketika keduanya sampai pada suatu perkampungan atau penduduk suatu perkampungan, suatu negeri, istat'ama ahlaha, maka keduanya meminta makan kepada penduduk negeri tersebut. Dan kebetulan keduanya tidak memiliki makanan. Maka ketika mampir di sebuah negeri, sampai di sebuah negeri, keduanya meminta makanan. Tetapi fa'abau ayyudayyifuhuma, mereka penduduk negeri tersebut tidak mau menjamu mereka berdua ini. Ya, mereka ini penduduk negeri yang didatangi oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir, ketika dimintai makanan, mereka nggak mau memberikan makanan. Mereka nggak mau memberikan jamuan kepada keduanya. Lalu fawajada fiha jidara yuridu ayyam qadda, keduanya mendapati sebuah dinding yang hampir roboh. Ya, fawajada fiha jidara yuridu ayyam qadda fa'aqama, maka keduanya mendapati di negeri tersebut sebuah dinding rumah yang hampir roboh, dan keduanya pun menegakkan dinding tersebut. Ya, keduanya membetulkan lagi dinding sebuah rumah atau bangunan yang sudah hampir roboh. Lalu Nabi Musa ketika melihat perbuatan Nabi Khidir, yaitu setelah mereka meminta makanan ternyata tidak diberi makanan, maka ini sebuah kesalahan. Artinya kesalahan yang dilakukan oleh penduduk negeri tersebut. Ketika dimintai makanan mereka tidak mau memberi, ini kan sebuah kesalahan. Lalu kalau sebuah kesalahan, ya harusnya dibalas dengan kesalahan pula. Ya. Perbuatan tidak baik atau perlakuan tidak baik yang dilakukan oleh penduduk negeri tersebut kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir, ini harusnya dibalas dengan perlakuan yang sama pula. Kejelekan dibalas dengan kejelekan. Harusnya seperti itu. Itu menurut Nabi Musa alaihissalam. Karena mereka tidak mau menjamu mereka, ya, karena mereka penduduk negeri tersebut tidak mau menjamu mereka berdua ini, harusnya tidak usah dibantu, tidak usah ditolong. Tapi ternyata Nabi Khidir memberikan contoh kepada kita bahwa seorang yang berilmu, seorang yang alim, itu ketika mendapati sebuah kejelekan, maka haruslah membalas dengan kebaikan. Fa'aqamah, keduanya pun menegakkan kembali, membetulkan kembali dinding yang sudah hampir roboh. Tetapi Nabi Musa ketika melihat perbuatan Nabi Khidir menegakkan kembali bangunan yang sudah hampir roboh, Nabi Musa nggak sabar. Mereka telah melakukan kesalahan kepada kita, mengapa kita harus membantu mereka? Tidak ada dosa lagi bagi Khidir untuk menemani Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa alaihissalam telah bertanya sebanyak 3 kali. Jadi setelah Nabi Musa tidak sabar menghadapi perbuatan Nabi Khidir alaihissalam yang oleh Nabi Musa dianggap mungkar barangkali, maka sudah tidak ada lagi kesempatan bagi Nabi Musa untuk menemani Nabi Khidir. Atau Nabi Khidir sudah tidak mungkin mau berteman dengan Nabi Musa. Maka Nabi Khidir mengatakan, inilah perpisahan antara diriku dan dirimu. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra, akan aku beritahu kepadamu tentang penjelasan perkara yang kamu tidak mampu bersabar. Jadi sudah tidak ada kesempatan lagi, karena syarat-syarat yang telah disepakati itu semua tadi sudah dilanggar. Untuk tidak bertanya, untuk tidak mengingkari, ternyata Nabi Musa nggak sabar, maka sudah tidak ada kesempatan lagi. Dan oleh Nabi Khidir pun akan dijelaskan tentang maksud, tentang tujuan, atau tentang hakikat yang dilakukan olehnya dari 3 perkara yang telah dihadapi. Jadi oleh Nabi Khidir akan dijelaskan tentang hakikat perbuatan yang dia lakukan, dan juga akan akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya. Dan inilah yang juga harus dimiliki oleh seorang pendidik.
atau seorang guru, yaitu ketika muridnya, ketika anak didiknya itu tidak mengetahui tentang hakikat suatu perkara dan gurunya tahu, maka kewajiban bagi guru untuk menjelaskan hakikat perkara tersebut. Maka ayat berikutnya Nabi Khidir menjelaskan tentang hakikat dan juga akibat dari perbuatan yang dilakukan olehnya. Nabi Khidir mengatakan, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ammas safinatu fakanat limasakin, adapun tentang kapal yang aku lubangi, fakanat limasakin, maka kapal itu, perahu itu milik orang-orang miskin, ya'maluna fil bahri, yang mereka bekerja di laut. Fa'aradtu an a'ibaha, dan aku ingin melubanginya, aku ingin membuat kerusakan pada kapal tersebut. Fakana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba, karena di hadapan mereka akan ada seorang raja yang zalim yang akan mengambil paksa kapal atau perahu mereka ini. Perhatikan di sini, Nabi Khidir mengatakan ammas safinah fakanat limasakin, adapun kapal itu milik orang-orang miskin. Jadi orang miskin punya kapal ya tidak masalah. Mungkin ada yang bertanya, masa sih orang miskin punya kapal berarti dia tidak miskin? Bisa saja orang miskin punya kapal, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak cukup untuk memenuhi kehidupan mereka. Hasil dari usahanya tidak mencukupi kebutuhannya, sehingga mereka masih tetap dikatakan miskin. Fakanat limasakina ya'maluna fil bahri, yang mereka bekerja di laut untuk mencari ikan dan lain sebagainya, tapi kebutuhan mereka tetap belum tercukupi oleh hasil dari apa yang mereka dapatkan, sehingga mereka masih tetap dikatakan miskin. Fa'aradtu an a'ibaha, dan aku ingin melubanginya, aku ingin merusaknya, karena di balik itu ada kemaslahatan. Dan tadi sudah saya terangkan tentang kaidah yang dibuat oleh para ulama. Ya, kaidah yang dibuat oleh para ulama, ketika seseorang melakukan perbuatan, ketika seseorang berbuat pada barang milik orang lain yang tujuannya untuk kemaslahatan, maka itu dibolehkan, sekalipun tanpa seizin dari pemilik barang tersebut. Kemudian yang kedua, kalau ini tadi safinah tentang kapalnya, lalu tentang anak kecil yang dibunuh. Allah mengatakan wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak kecil, al-ghulam, adapun anak kecil yang telah dibunuh olehnya, fakana abawahu mu'minain, karena kedua orang tua dari anak kecil ini, ya, karena kedua orang tua dari anak kecil ini adalah orang yang beriman. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra, maka kami khawatir anak kecil ini akan mendorong kedua orang tuanya untuk melakukan kesesatan dan juga kekafiran. Jadi suatu saat nanti ketika anak ini sudah besar, akan menjadikan orang tuanya itu jadi tersesat dan juga kafir. Karena anak kecil ini ya memang mungkin punya tabiat tidak baik, sehingga dibunuh oleh Nabi Khidir. Tapi perbuatannya ini tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Khidir pun memberikan alasan. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqraba rahma. Dan kami ingin agar Tuhan itu menggantikan untuk kedua orang tuanya seorang jiwa yang lebih suci atau yang punya kasih sayang. Ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu, yang lebih baik dari anak kecil tersebut, wa aqraba rahma, dan juga yang lebih dekat kasih sayangnya. Dan di dalam permasalahan ini juga ada sebuah kaidah, yaitu ketika anak kecil ini kalau dibiarkan, nanti suatu saat akan menjadikan orang tuanya tersesat dan kafir. Ini sebuah madarat yang besar. Dan kalau anak kecil ini dibunuh, ini juga sebuah madarat. Dua-duanya madarat. Kalau dibiarkan ada madarat, kalau dibunuh juga madarat karena dibunuh.
Tapi perhatikan di sini, ketika ada dua madarat yang kedua-duanya ini harus kita pertimbangkan. Ketika ada dua permasalahan, perhatikan. Ketika ada dua madarat, dua bahaya, yang satu lebih besar dan yang satu di bawahnya, maka kita mengambil yang kecil. Perbuatan kufur ini lebih berbahaya daripada pembunuhan. Makanya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kesyirikan, kekafiran itu lebih berat daripada pembunuhan. Makanya dibunuh itu lebih mending. Dan ini sebuah kaidah namanya akhafud dararain. Mengambil yang lebih ringan dari dua madarat. Saya ulangi, membunuh anak itu madarat. Membiarkan anak itu menjadikan orang tuanya kafir itu lebih besar lagi madaratnya. Maka ambil yang lebih ringan, yaitu anak itu dibunuh. Ini namanya mengambil madarat yang lebih ringan dari dua madarat yang ada. Ini yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahmah. Lalu permasalahan yang ketiga tentang al-jidar, tentang dinding yang dibetulkan. Allah mengatakan wa ammal jidaru fakana lihulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Wa ammal jidar, adapun jidar yaitu dinding yang dibetulkan, yang ditegakkan kembali oleh Nabi Khidir. Fakana lihulamaini yatimain, maka dinding itu milik dua orang anak yatim. Perhatikan, milik dua orang anak yatim. Yang namanya anak yatim itu butuh disayangi, butuh kasih sayang yang lebih besar karena dia sudah tidak memiliki orang tua lagi, dia tidak memiliki ayah lagi. Makanya Nabi Khidir ini muncul kasih sayangnya untuk menyayangi anak yatim tersebut, maka dia tegakkan, ya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dan juga wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah dinding yang mau roboh itu ada harta simpanan milik kedua anak yatim tersebut. Dan ini harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan untuk anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma salihah. Dan kebetulan dahulu ayah dari kedua anak yatim ini orang yang saleh. Ayah dari kedua anak yatim ini adalah orang yang saleh. Perhatikan, ini sebagai nasihat bagi kita, bahwa orang yang saleh maka insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hartanya dan juga keturunannya, sebagaimana yang dialami oleh ayah dari kedua anak yatim ini. Fakana abuhuma salihah. Ayah dari kedua anak yatim ini adalah orang yang saleh, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hartanya, ya, dijaga sehingga dikeluarkan lagi oleh Khidir. Kemudian juga dijaga pula keturunannya. Makanya kalau orang itu saleh, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dijaga hartanya, keturunannya, dan semua yang dia miliki, kalau dia itu benar-benar saleh. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Dan Tuhanmu, ya, ingin agar keduanya bisa mencapai usia dewasa dan bisa mengeluarkan harta simpanan yang ada di dalam rumah tersebut. Rahmatan mir rabbik, ini sebagai bentuk rahmat dari Tuhanmu. Maka disinilah Nabi Khidir menjelaskan tentang tiga perbuatan dia, hakikat dari perbuatan yang dia lakukan dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Lalu Nabi Khidir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri, aku tidak melakukannya itu karena kemauan diriku sendiri. Ya, aku tidak melakukannya itu karena kemauan diriku sendiri, tapi itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra, itulah
penjelasan, penafsiran dari perkara yang kamu tidak mampu bersabar menghadapinya, wahai Nabi Musa. Jadi inilah kisah yang terjadi atau perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Musa bersama Nabi Khidir, yang di situ banyak sekali fawaid-fawaidnya, dan tadi sudah kita jelaskan di sela-sela dari ayat-ayat yang kita baca yang menjelaskan tentang kisah mereka berdua ini. Semoga kita bisa istifadah, semoga kita bisa mengambil faidah, mengambil manfaat, mengambil pelajaran, juga mengambil nasihat dari kisah ini, dan semoga ini bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.